Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirfiman. Kali ini membahas tentang mengubah hobi menjadi bisnis. Nah, di sini ya rata-rata ya umumnya orang-orang itu ya punya hal atau kegiatan yang menyenangkan hati gitu. Jadi istilahnya boleh dibilang hobi. Jadi hal yang menyenangkan hati. Nah, di sini ya ambil contoh misalnya kayak grup, ya Setiman pernah gabung ke grup, ya grup kayak grup komputer gitu, PC. Nah, banyak ya orang yang mempelajari ya ngerakit PC, beli part-part PC yang mahal jadi PC yang benar-benar yang bagus mahal gitu. Dan iya, ternyata setelah pada curhat, mereka pada kebingungan gitu. Ini PC-nya udah bagus, cuma ya bingung mau cari duitnya gimana gitu. Jangan bilang suruh jual PC kata dia. Nah, disitulah timbul satu problem ya. Di sini ya mereka itu kayak kebanyakan ya, karena sebenarnya mereka udah ahli, istilahnya udah hobi kan, udah mendalami, udah ahli, udah ya mungkin mendekati, udah kalau ditanya tuh udah lancar jaya deh ngasih informasi seputar hobinya. Misalnya kalau komputer, kalau buat PC gaming speknya apa tuh bisa ngejelasin juga. Kalau yang hobi mancing, kalau buat mancing di kolam umpannya apa ikan ini gitu. Nah, di situ banyak orang yang apa ya, yang masih belum paham ya, pilihan hidup itu belum paham gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya udah ada skill ya di hobinya, mereka dapat skill, mereka dapat pengalaman, entah itu ya ngerakit PC atau mancing. Cuma yang jadi kendala ya mereka tuh salah pilih, ibaratnya salah pilih karir atau salah pilih eh, dari mana sumber pendapatan gitu. Di marketing, ya di pemasaran ya, marketing umum aja boleh dibilang kalau mau sukses itu kita harus benar-benar makan, tidur, sama marketing gitu, istilahnya seperti itu. Nah, kalau mereka itu kayak ya lebih banyak hobinya ya di hidupnya dibanding cari nafkahnya istilahnya. Nah, di sini ya jadi orang itu ya seperti man bilang harus seimbang gitu ya. Oh, ya menyenangkan hati boleh, tapi tetap fokus pada produktivitas, khususnya cari pendapatan ya entah itu pribadi atau keluarga. Nah, di situ setiap orang harus harus apa ya, harus mulai menentukan titik ya, ini hobi ya, ini dari hobi ini mau dikemanain gitu. Kalau kalau gue hobi sekedar hobi ya, terus nyari ya sumber pendapatannya di bidang lain kayak hobinya komputer, cuma kebanyakan ya kayak kemarin Sirtiman apa ya, yang ngalamin yang beli komputer sama orang ternyata dia security atau satpam itu. Sebenarnya jadi gimana ya, itu ya ya kerjanya security yang jaga keamanan itu. Cuma kalau komputer sebenarnya dia jago komputer gitu. Nah, sebenarnya di situ ada hal yang disayangkan, kenapa nggak dia fokus ya cari duit seputar komputer gitu ya, nggak harus ngejualnya. Nah, itulah salahnya, dia punya komputer ya karena kebutuhan akhirnya dijual. Dan dia tahu gitu komputer itu sebenarnya ya produktivitas banget gitu. Dia edit video, dia ya pokoknya banyak ngerjain ya yang sekarang kan edit video, edit foto, apalagi udah zamannya AI gitu, itu butuh komputer. Nah, disitulah jadi apa ya, jadi pertentangan hobi tapi kok nggak menghasilkan, malah merugikan. Jadi duit gaji dari
Ya contohnya ya dari satpam tadi ya justru dibuat komputer cuma sebagai hobi doang gitu. Sedangkan komputer ini ya ini mesin mesin produktivitas, mesin penghasil cuan gitu. Kalau yang ya sebenarnya kalau bisa komputer tuh sebenarnya udah enak gitu. Udah biasa mengoperasikan komputer, tahu mencet enter, tahu mouse ya, apalagi paham komputernya itu ya enak seperti itu. Mau bikin edit video untuk channel YouTube, mau bikin edit gambar untuk Instagram atau TikTok ya itu sebenarnya satu kelebihan gitu. Cuma kenapa milihnya jadi satpam gitu kan. Sebenarnya kalau udah paham tinggal digali aja apa permintaan. Itulah emang harus apa ya, paham paham hobi atau niche ya, hobi atau niche ya, boleh dibilang harus bisa mendominasi niche gitu. Misalnya sukanya komputer ya dia harus harus paham yang suka komputer ngumpulnya di mana, di grup Facebook atau di Kaskus. Nah, di situ ya harus paham seputar komputer tuh banyak keluhan apa, banyak kendala apa. Nah, di situ dia bisa menjual ya entah itu skillnya, jasanya untuk cari duit dari situ gitu. Dari cari duit itu misalnya dia buka jasa servis, jasa install atau jasa upgrade. Nah, ini kan kalau dikembangin dapat kliennya banyak, dia bisa bikin ya istilahnya website, dia bisa cari traffic dari sosial media, dari TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Jadinya suatu bisnis yang berkembang gitu loh. Jadi nggak harus, ya sayang kan komputer mahal-mahal, upgrade-nya 20 juta cuma buat main, cuma buat nonton YouTube doang gitu. Nonton YouTube ya mendingan ya beli TV aja gitu. Apa, TV Android aja, nggak usah beli PC mahal-mahal 20 juta gitu. Sebenarnya apa ya, jadi orang tuh ya harus harus pandai gitu. Kalau misalnya ya apalagi harus pandai ya kalau misalnya punya barang mahal kayak misalnya punya mobil gitu. Dan itu dipakai cuma buat ya, jalan ke mall doang gitu. Dan ya tahu sendiri mobil misalnya belinya nyicil dan lain-lain, pokoknya ke bengkelnya mahal. Itu jadi sebenarnya kurang tepat buat dia gitu. Mendingan ya pakai yang bisa disewa, entah itu GoDrive atau apalah gitu. Jadinya ya jadi nggak mubazir gitu. Juga PC, juga alat pancing yang mahal-mahal, alat musik gitar yang mahal-mahal, ya bisa main gitar tapi ya nggak bisa cari duitnya gitu, padahal dia jago main gitar. Kalau mau buka kursus juga dapat duit. Kalau mau buka ya produk digital kursus ya, kalau yang kursus yang one on one ketemu muka apa offline ya bisa. Kursus yang produk digital, bikin produk jual di ya terserah, jual di ratakan atau di Clickbank ya terserah gitu. Itu bisa. Nah, di situ ya harus apa ya, jadi manusia sebenarnya udah ditakdirkan ya, dia punya kesukaan, punya kecintaan, hatinya di mana, ya tinggal berani mengambil resiko gitu. Kalau emang hobi, ya kenapa nggak bisnis ya dari hobi yang dia suka aja. Sebenarnya kan bisnis kan, apalagi bisnis online ya, itu kalau benar-benar dari yang dia tahu, dia bisa, dia suka, itu lebih bagus gitu loh, dibanding ya mereka paham ya cuma karena aduh online, cuma ada kata online-nya mereka langsung anti gitu. Lebih milih pekerjaan kayak office boy atau satpam yang istilahnya yang ijazah-ijazah yang ya untuk itulah yang rata-rata lah seperti itu. Kenapa nggak mereka ya bikin bisnis aja gitu, bikin bisnis jual jasa. Malah ada kan yang sambil kerja dia mulai bantuin temennya di kantor, terus mulai buka jasa dikit-dikit di sosial media,
bikin website dikit-dikit jadinya ya berkembang. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi ya Indonesia tuh butuh orang-orang kayak gitu gitu, bukan cuma punya doang jadi PC, mobil atau pancingan sekedar trofi doang. Ya itu sebenarnya barang-barang produktif. Ya contohnya ya ya tahun 2020 atau 2021 ya, saat VGA itu cuma jadi apa sih? Cuma jadi VGA mahal-mahal, cuma jadi apa, buat kripto itu cuma jadi ya gitu doang gitu. Padahal VGA ya fungsinya macam-macam, bisa buat main gaming, bisa buat main edit video, edit foto, edit edit apa, edit 3D segala macam. Cuma kalau dibuat kripto ya cuma kayak jadi mesin nyala doang gitu loh, nggak guna gitu. Nah di sini ya harus paham. Ya pokoknya eh, harus apa ya, harus seimbang lah. Jangan input sama outputnya tuh harus seimbang gitu. Jangan apa ya, punya sesuatu cuma lebih justru jadi beban, terutama ini dalam hal eh, apa ya, neraca keluarga atau neraca pribadi ya. Namanya gaji sekian buat hobi tapi malah 3/4 dari gaji, itu udah nggak realistis gitu. Kenapa nggak gaji sekian tambah bisnis dari hobinya, udah gitu kan, itu lebih bagus gitu. Ya, ya kebanyakan orang yang memilih entah itu karir atau sumber pendapatan yang salah gitu. Kenapa nggak, ya nggak usah apa ya, idealis lah gitu. Kalau misalnya mereka mereka harus ya cari info gitu, cari info. Kalau misalnya PC, ada yang pernah dapat duit sekian sekian per bulan dari PC enggak itu? Kalau ada, nah gimana caranya? Nah itulah harus apa ya, ya harus riset pasar ya, seperti itulah bisnis ya, seperti itu. Kalau udah ketemu ya, bisnis emang capek ya, cuma ya kalau mau berkembang ya orang harus berani gitu. Lebih baik berusaha kan, daripada cuma apa, mager doang gitu. Habis pulang kerja mager udah, ya sayang gitu. Yang seharusnya dia bisa, ya namanya manusia ya, manusia tuh diberi akal sehat, otak untuk berpikir ya. Untuk berpikir, untuk meningkatkan taraf hidup, untuk apalagi ada istilah daya ungkit, yang tadinya motong pohon satu itu lama, sekarang pakai mesin potong bisa banyak, seperti itu. Nah begitu juga ya kalau hobinya apa, kalau hobinya naik motor ya jangan cuma bongkar pasang juga apa, beli part-part yang bagus doang, tapi ya berusaha untuk ya dapat duit dari motornya, entah itu bikin konten di YouTube atau yang kalau narik apa ya, kalau narik kalau jadi Gojek atau ya pokoknya seperti itu ya. Sirtima sebenarnya kurang kurang setuju ya, soalnya ya itu boleh dibilang bukan bisnis sih, itu ya jadi spesialis gitu. Jadi kalau dia nggak jalan ibaratnya ya nggak dapat duit gitu ya. Di sini kan kalau bisnis itu ya pertama bisa ya bisa di outsource gitu, bisa gaji karyawan istilah kalau bisnis seperti itu. Yang kedua, bisnis juga bisa investasi duitnya, atau bisa juga buka 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 modal atau cari dividen, seperti itu. Untuk para pemodal ya, untuk para investor, seperti itu. Nah disitulah apa ya yang harus dipahami, dipelajari gitu. Kalau udah ke arahnya ke hobi, ya itu udah langsung aja tinggal ke bisnis aja. Soalnya kalau belajar ilmu marketing tuh
ya akan marketing tuh akan jalan ya, istilahnya akan berjalan baik kalau misalnya makan, tidur, ya pokoknya segala sesuatunya dengan ya sesuai ya seperti kayak hobi itu gitu. Jadi kalau hobi cuma dijadiin apa ya, justru membebani pendapatan, apa membebani kantong kantong pribadi ya, justru ngambil duit dari gaji ya, sebenarnya itu ya rugi, jadi orang tuh rugi kalau untuk jadi apa ya, kalau paham paham cash flow atau arus duit ya rugi gitu. Kalau dari gaji ya oke lah, butuh buat hari-hari nggak apa-apa. Cuma kalau bisnis kan, nah ini bisnis bisa kemungkinan berkembang, kemungkinan berlipat ganda duitnya, daya ungkitnya ada, juga bisa gaji orang outsource, jadi nggak harus kita yang ngejalanin, tinggal dilimpahkan tanggung jawabnya. Cuma harus tetap dipantau, diawasin lah seperti itu, feedbacknya seperti apa. Nah di sini ya mulai guys, yang kalian hobinya apa, mulai cari tahu keluhan-keluhan orang seputar hobinya. Kalau mancing apa, mancing butuh pancingan yang kayak gimana, benangnya yang kayak gimana. Itu mulai mulai kasih rekomendasi ke orang, entah itu jualan ya dropship atau affiliate, atau ya kalau punya modal ya beli sendiri jadi reseller seperti itu ya. Cuma ya jangan dijadiin beban gitu, ini biasa aja. Memang mental kerja sama mental bisnis beda gitu, cuma kalau udah hobi ini seharusnya ya harus upgrade. Kalau nggak upgrade nanti ya rungkat gitu loh. Jadi apa sih, dompetnya bakalan terkuras habis buat hobi gitu. Ya sementara hobi kan ya butuh duit gitu loh. Hobi itu butuh duit, nggak cuma ya mungkin kayak dengerin lagu juga harus beli itunya, gadgetnya, dengerinnya pokoknya headsetnya atau apa seperti itu. Nah di sini silakan guys yang mau tanya, ini baru sekitar mentalnya ya. Nah nanti kalau udah teknisnya mungkin di video berikutnya akan ada video tentang hobi. Ya sebenarnya udah bikin ya, untuk ya setahun 2 tahun yang lalu, hobi biar jadi cuan gimana gitu. Ya nanti akan dijelasin lagi lah lebih detail ya, kisi-kisinya hobi. Dibikin apa ya, bikin ini aja, bikin tutorial ebook atau apa ilmu yang ditahu, tinggal di convert jadi ebook atau video, dijual di pasar marketplace digital, ya udah dapat keuntungan, nggak ngapa-ngapain. Setiap bangun pagi tidur ada duit masuk, ada yang beli, orang yang di online pada beli, ya gitu aja. Itu mudah seharusnya, cuma ya tadi mental bisnis sama mental kerja atau mental yang hanya menyenangkan hati aja, hobi doang istilahnya, ya itu harus nyambung. Kalau mau seperti itu ya harus benar-benar komitmen dan ya paham paham diri gitu, butuh bisnis enggak gitu. Kalau misalnya gajinya apa sih, udah ngerogotin apa, hobinya ngerogotin dompet banget, ya itu sebenarnya butuh bisnis gitu. Cuma kalau masih aman-aman aja, gajinya misalnya ya gede 20 juta, hobinya mungkin cuma 1 juta, ya masih lancar jaya gitu. Oke, jadi itu aja guys. Silahkan ditulis di kolom komentar juga. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.